Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat, mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurah rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 95 sebelah kiri. Dua belas baris dari bawah. Ya bena Adam, in radita bima qasamtuhu laka. Halaman 95 sebelah kiri. Dari bawah 12 baris. Masih lanjutan keterangan yang ada di dalam kitab Taurat tentang kitab Allah. Sudah ketemu halaman 95 sebelah kiri adanya. Sekarang ya bena Adam, in radita bima qasamtuhu. Udah. Dari bawah 12. Ya, halaman 95 sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ini ada keterangannya di dalam kitab Taurat. Ya bena Adam, in radita bima qasamtu laka, arahtu qalbaka wa badanaka, wa illam tardo bima qasamtuhu laka salattu alaika dunya hatta tarkudha fiha karaktil wahsyi fil bariyah ay fis sahrati wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka wa anta indi mazmumun. Maksudnya, yabna Adam, wahai anak Adam, manusia. Kita dipanggil nih, wahai manusia. In radita bima qasamtuhu laka, jika engkau rela ridho akan apa yang telah aku bagikan padamu, jika kamu rela dengan apa yang aku bagi padamu, maksudnya begitu. Arahtu qalbaka wa badanaka, maka aku istirahatkan atau bahagiakan, senangkan hatimu dan badanmu. Wa illam tardo bima qasamtuhu laka, dan jika engkau tidak rela dengan apa yang telah aku bagikan padamu, salattu alaika dunya, maka aku kuasakan dunia atasmu. Hatta tarkudha fiha karaktil wahsyi fil bariyah ay fis sahra,
sehingga engkau lari di dalamnya seperti binatang liar di darat, yakni gurun. Wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qassamtuhu laka. Demi kemuliaan dan keagunganku, engkau tidak memperoleh darinya kecuali apa yang telah aku bagikan padamu. Wa anta indi mazmumun, dan engkau di sisiku menjadi tercela. Ini ada penjelasan lagi di dalam kitab Taurat. Yabna Adam in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Wahai manusia, wahai anak Adam, jika engkau redha, suka akan apa yang telah aku bagikan padamu, maka aku istirahatkan atau bahagiakan hatimu dan badanmu. Maksudnya kalau kita rela dengan pembagian Allah, senang dengan pembagian Allah, dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit sama alhamdulillah. Selalu bersyukur, itu namanya senang, redha dengan pembagian Allah. Kalau itu dilaksanakan, maka Allah janji, aku istirahatkan atau bahagiakan hatimu dan badanmu. Jadi yang namanya hati, yang namanya badan jadi senang, maksudnya begitu. Kita dikasih Allah rizki banyak, alhamdulillah. Enggak busung dada, enggak sombong. Senang, bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Jadi hatinya senang, badannya senang, enak begitu. Soalnya terima kasih, syukur tentang pembagian dari Allah. Nah, kita bisa atau belum begitu? Kalau belum, mari kita tingkatkan untuk kita bisa bersyukur. Kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat ditambah oleh Allah. La in syakartum, nah hafal tuh ayatnya. Kalau syukur ditambah. Kalau syukur. Tapi syaratnya syukur, terima kasih, senang, redha dengan pemberian Allah. Gitu. La in syakartum la azidannakum. Maka kita usahakan kita dapat banyak, alhamdulillah, banyak sedikit, alhamdulillah, gitu. Senang hati kita. Enggak apa ya kata orang Jawa, enggak ngoyo. Apa ngoyo tuh? Iya, enggak memaksakan diri. Enggak ngoyo tuh. Iya, alhamdulillah. Ya. Iya, begitu. Tenang hatinya. Hatinya tenang. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah juga. Kasih banyak, enggak sombong. Kasih sedikit, enggak putus asa. Enggak putus asa. Yang penting berusaha, begitu. Sama dengan dikasih penyakit oleh Allah. Kasih sakit, ya sabar. Kasih sehat, sabar juga. Jangan untuk maksiat, gitu kan? Iya, dikasih sehat, digunakan untuk ibadah biar sempurna. Dikasih sakit, sabar. Walaupun saya bisa sholatnya sambil duduk, ya kerjakan sambil duduk. Sabar. Nanti kalau saya sehat lagi, sholat sambil berdiri. Kan begitu. Gitu. Nggak putus asa. Kasih sakit, putus asa. Enggak, kasih sakit, sabar. Alhamdulillah saya dikasih sakit. Alhamdulillah juga. Kok alhamdulillah dikasih sakit? Jadi banyak istighfar. Kan begitu. Ketika saya sehat, istighfar saya kurang. Sekarang saya sakit, alhamdulillah. Kenapa? Jadi banyak istighfar saya. Jadi ingat pada Allah. Jadi ingat. Lah iya kan? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu. Ya ini sakit, istighfar jadinya, astagfirullah. Coba. Kalau ketika sehat, istighfarnya kurang. Tuh. Jadi apa yang diberikan oleh Allah pada kita
mari kita syukuri, mari kita redha dengannya. Insya Allah Allah akan menyenangkan badan dan hati kita. Begitu. Itu kalau kita redha. Kalau tidak redha, wa illam tardo bima qasamtuhu laka salatu alaika dunya hatta tarqudha fiha karabtil wahsi fil bariyati ay fis sahra. Jika engkau tidak rela dengan apa yang telah aku bagikan padamu, maka aku kuasakan dunia atasmu, sehingga engkau lari di dalamnya seperti binatang liar di darat, yakni gurun. Tuh. Kalau tidak redha dengan pemberian Allah, bahkan akan dikuasakan yang namanya dunia kepada orang yang tidak redha itu. Maksudnya tidak redha, akhirnya diberikan oleh Allah harta dengan banyaknya. Setelah diberikan harta dengan banyaknya, saking banyaknya itu harta, orang itu tidak bisa hatinya tenang, tidak bisa legowo, tidak bisa syukur. Akhirnya seakan-akan lari kan ke sana cari harta lagi, ke sana cari harta lagi, nggak kenal waktu. Iya, nggak kenal waktu. Seperti kuda liar itu tadi, berlari-lari. Di mana itu larinya tadi? Di bagian lari-lari di sohro, di lapangan. Lari-lari yang tidak ada tujuannya, begitu tuh. Itu orang yang tidak suka, tidak redha dengan pemberian Allah. Justru malah ditambah lagi, tapi dia tidak bisa syukur. Seperti kuda yang lari di sohro, di lapangan yang tidak ada tujuannya. Kalau ada tujuannya bagus, kuda dinaikin, ada tujuannya. Mau kemana ini? Mau ke sana, naik kuda bisa. Balik lagi naik kuda bisa. Ini nggak ada tujuannya, tuh. Jadi orang yang tidak redha begitu, nggak punya tujuan. Kalau yang redha kan ada tujuannya. Dikasih harta banyak, alhamdulillah, ada tujuannya. Apa tujuannya? Kayaknya masjid lagi direnovasi ya, tuh. Oh iya lagi direnovasi, sebab ada tujuannya. Yang punya harta datang ke panitia, Pak panitia, iya lagi renovasi masjid, iya. Tinggal apanya yang kurang? Semen. Oh semen, kurang berapa? Nggak banyak, cuma 500 sak. Saya tutup Pak panitia, kan begitu kan? Satu sak berapa harganya? Misal 20.000, saya tutup. Tuh. Itu ada tujuannya, berarti punya harta ada tujuannya. Nggak seperti kuda yang lari nggak ada tujuannya. Begitu. Itulah ada tujuannya begitu. Datang lagi ke panitia pembangunan masjid. Ini lagi dibangun masjid Pak. Iya. Apa yang perlu lagi Pak? Pasir. Berapa truk? Kalau nggak salah sih paling 20 truk. Saya bayar Pak. Begitu kan, itu ada tujuannya. Bagus banget, Masya Allah. Bisa nggak kira-kira begitu kita? Ya mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Ya tentunya kita timbang-timbang, kita ukur dengan harta yang kita terima dari Allah. Itu kan cuma contoh tadi. Kalau kita sanggupnya memberikan sodako, bantuan ke masjid 1 sak, ya 1 sak. Jangan tanya Pak, berapa kurangnya? 50 sak. Saya beli semuanya Pak. Padahal mampunya cuma 1. Ya jangan begitu. Ukur dengan kemampuannya. Iya kan? Ukur dengan kemampuannya. Gitu. Seperti orang mikul kan. Barang mau dibawain Pak ya? Iya. Saya bantu ya? Iya silakan. Bawa ke sana. Kuatnya cuma 50 kg satu pikulan tuh. Depan 25, belakang 25, begitu kan dipikul begitu kan? Ya jangan 75 ya nggak kuat kan? Nggak kuat. Iya. Menurut ukuran, begitu, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita dikasih rizki oleh Allah, pembagian dari Allah, mudah-mudahan kita bisa redha, bisa suka. Jangan sampai kita tidak redha. Nah kalau yang tidak redha, wa anta indi madmumun tuh. Kamu
di sisiku menjadi tercela. Jadi orang yang tidak suka dengan pembagian Allah tercela di sisi Allah, tercela. Mestinya Allah mau redho, mau senang padanya, tapi dia sebab tidak redho, tidak suka, ya tercela di sisi Allah. Gitu. Itu tertera di dalam kitab Taurat. Qaulu yang fatu itu cuma menerangkan kalimat fiilnya dan seterusnya. Kita langsung aja buka ke halaman 96. Ya. Kita buka ke halaman 96. Sebelah kanan paling atas. Wa anil Hasanil Basri anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin wa auda'a ulumaha fi arba'atin minha wa hiya Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu thumma auda'a uluma thalathati ghairal Qur'ani fihi ma'aziyadatin la tanhasiru. Dan dari Hasan Al-Basri, maksudnya diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, Allah telah menurunkan 104 kitab dan menitipkan ilmu-ilmunya dalam 4 kitab. Di antaranya yakni Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Furqan itu Quran ya. Kemudian menitipkan ilmu ketiga kitab itu selain Al-Quran. Selain Al-Quran berarti Taurat, Injil, Zabur. Saya ulangi, kemudian menitipkan ilmu ketiga kitab itu selain Al-Quran pada Al-Quran serta tambahan-tambahan yang tidak terhitung. Begitu. Jadi kata Imam Hasan Basri, Allah itu turunkan kitab jumlahnya 104. Seperti yang baru sudah diterangkan. Allah turunkan kitab 104 ya, 104. Terus ilmunya itu dititipkan oleh Allah. Maksudnya ilmunya itu bisa terkumpulkan, terkumpulkan. Wa auda ulumaha fi arba'atin minha, itu ilmunya itu dititipkan oleh Allah di dalam kitab 4. Dari 104 itu dititipkan di dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, Quran. Jadi kitab yang 104 itu maksudnya isi kandungannya itu ada di dalam kitab yang 4 ini. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Iya, intisari dalam 104 kitab itu ada di dalam 4 kitab ini. Di dalam 4 kitab ini. Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Thumma auda uluma salasati ghairal Qur'ani fihi ma'aziyadatin la tanhasiru. Kemudian Allah menitipkan ilmu ketiga kitab itu selain Al-Quran, berarti Zabur, Taurat, Injil. Tuh. Isi kitab yang 3 ini, Taurat, Zabur, Injil, dikumpulkan, dititipkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran. Jadi isi kandungan kitab Zabur, Taurat, Injil itu ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah. Ma'aziyadatin la tanhasiru, serta tambahan-tambahan yang tidak terhitung. Tambahannya banyak. Begitu, tambahannya banyak. Itu isi kandungan kitab yang 3 itu semuanya sudah ada terkumpulkan di dalam Al-Quran. Malah tempoh hari kan diterangkan kan, semua kitab yang 104 itu kan artinya isinya, kandungannya itu seperti tadi disimpan di dalam 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Lah 4 kitab ini isi kandungannya terkumpulkan di dalam Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu yang 30 juz, yang ada 114 surat, itu kan, itu isi kandungannya terkumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Iya, diringkas di dalam surat Al-Fatihah.
Nah, surat Al-Fatihah sendiri itu isi kandungannya terkumpulkan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terkumpulkan lagi. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu isi kandungannya terkumpulkan lagi di dalam ba atau titik ba-nya kalimat Bismi. Kemarin diterangkan begitu kan ya? Pernah? Di mana ba-nya itu adalah singkatan. Singkatannya apa? Bi kana makana wabi yakunu ma yakunu. Artinya bi sebab adanya aku, akunya Allah. Kana maka telah ada, makana apa-apa yang telah ada. Jadi apa-apa yang telah ada itu kan sebab adanya Allah kan. Adanya langit sudah ada berarti. Adanya sorga, adanya bumi, adanya laut dan seterusnya itu telah ada. Itu adanya sebab adanya Allah. Iya, kalau nggak ada Allah bisa ada langit? Nggak bisa, siapa yang bikin? Iya. Adanya bumi sebab adanya Allah. Tuh, bi kana makana. Jadi yang sudah ada, adanya itu sebab adanya Allah. Wabi yakunu ma yakunu, dan sebab adanya akulah, akunya Allah lagi. Yakunu ma yakunu, akan ada barang yang akan ada. Yang akan ada seperti hari kiamat. Kiamat kan belum kan? Itu kan akan terjadi. Adanya hari kiamat sebab adanya Allah. Terus apa lagi? Kematian seseorang, kiamat juga namanya, cuma kiamat sughra. Ya maaf, kiamat kan ada dua, kiamat kubro dan kiamat sughra. Kubro besar, hancur semuanya, itu namanya kiamat kubro. Kiamat sughra kematian seseorang, itu kiamat juga, tapi kiamat sughra. Jadi adanya kiamat itu sebab adanya Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada yang bikin kiamat. Ada terus begitu ya. Atau barangkali kalau nggak ada Allah, misalnya cuma misal, kalau nggak ada Allah, nggak ada alam, nggak ada kita, begitu kan? Iya, begitu tuh. Itu dikumpulkan dalam titik baknya kalimat Bismi. Masya Allah. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bisa digunakan untuk syifa. Syifa itu apa? Obat. Obat, iya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Aku turunkan Al-Quran ma huwa syifa, dia adalah obat. Quran obat. Ya obat. Maka pernah ada orang, maaf, orang gila, pernah saya ceritakan juga. Ada orang gila, diobatkan kemana-mana nggak sembuh, nggak sembuh. Sampai keluarganya memutuskan kita pasung saja. Tahu dipasung tahu kan? Iya, pakai pohon pinang. Pakai pohon pinang. Pohon pinang dibelah jadi dua. Setelah dipotong belah jadi dua. Ini dibikin kayak lubang untuk tempat kaki. Jadi kakinya dimasukkan ke sana. Nah, seperti inilah misalnya. Nah, pohon pinang dibelah jadi dua. Ini dibikin lubang, ini juga lubang. Kaki dimasukkan. Nah, begitu. Terus pohon pinangnya ini diikat. Nggak bisa ngapa-ngapain orang yang gila itu. Akhirnya bagaimana? Kata yang punya orang gila itu, keluarganya, biar setannya nggak betah di situ katanya. Biar sembuh. Tapi nyatanya sekian hari udah nggak sembuh. Dikasih makannya sehari sekali lagi. Ya Allah, kasihan banget. Kurus. Sudah kurus, akhirnya nggak tega keluarganya. Kita copot aja dah. Copot. Lalu dicopot, ditempatkan di rumah biasa. Akhirnya ada orang nolong. Pak, saya tolong boleh? Silakan tolong. Akhirnya sama yang nolong itu, yang gila suruh duduk. Duduk sini, duduk. Yang nolong duduk juga di sini. Sudah duduk, yang nolong ya maaf lah, orang kampung, cuma pakai kaos, pakai sarung. Ya, seperti kita pakai sarung ya. Pakai sarung. Akhirnya yang nolong itu berdiri, bangun, sarungnya dadak dicopot sarungnya. Telanjang, enggak, pakai celana di bawah dengkul. Kalau orang sana wetan namanya celana komprang. Sini komprang juga.
Iya, di bawah lutut. Sarungnya dilipat. Misalnya ini sarung. Dilipat, Pak. Yang gila dipegang. Cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma begitu. Yang gila itu disapu, diusap wajahnya dengan sarungnya itu. Langsung zikir la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Sembuh, Pak. Sembuh. Nah itu bismillah. Iya, bismillah. Masya Allah. Gitu ya. Iya. Cuma bismillahirrahmanirrahim. Ya sesuai dengan firman Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Obat. Gitu. Maka Rasulullah juga menganjurkan sebelum tidur tolong baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Fadilahnya terjaga orang yang tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, terjaga dari setan yang mau menggodanya. Terjaga lagi dari mati mendadak. Mati mendadak. Iya. Saya lagi sehat begini tidur masa mati mendadak. Kenapa nggak bisa? Lagi tidur asik, kapal terbang jatuh ke rumah, mati mendadak enggak? Iya kan? Nah itu mati mendadak namanya. Itu terhindar dari begitu. Maka baca, mau tidur berapa kali tadi? 21 kali. Ada yang mengatakan nggak pakai napas. Ya nggak pakai napas nggak kuat kita. Bernapas biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus 21 kali. Ya kalau nggak pakai napas kuat ya silakan, begitu tuh. Itu anjuran Nabi itu, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu ya, Masya Allah. Itu kita teruskan. Wa qala Syafi'iyyu radhiyallahu taala anhu, jami'u ma taquluhul ummatu syarhun lis sunnati wa jami'us sunnati syarhun lil Qur'an. Telah berkata Imam Syafi'i, semua yang dikatakan oleh umat, yang dimaksud umat adalah ulama, adalah penjelasan sunnah. Sunnah itu keterangan dari Nabi. Dan semua sunnah adalah penjelasan Al-Quran. Begitu. Jadi yang diucapkan oleh para ulama, dakwahnya para ulama, itu kan, itu adalah penjelasan dari sunnah Nabi. Dari hadis Nabi, pekerjaan Nabi. Itu diterangkan. Maka nggak ada yang namanya ulama itu menerangkan dakwahnya nyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Nggak ada. Semuanya adalah yang diucapkan oleh Nabi. Tidur tuh. Sebelum tidur baca doa. Supaya baca doa, di antaranya supaya baca Bismillah 21 kali. Diterangkan oleh seorang ulama. Ulama itu ngambilnya dari hadis Nabi. Begitu. Kalau makan jangan sambil berdiri, minum juga jangan sambil berdiri. Nabi menganjurkan makan, minum, duduklah. Duduk. Ya, duduk. Begitu. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kenapa? Yang makan pakai tangan kiri adalah setan. Kamu jadi setan mau? Kan nggak mau kan? Itu anjuran Nabi pakai tangan kanan. Masya Allah. Itu yang diterangkan oleh ulama adalah keterangan penjelasan sunnah Rasul, dan sunnah Rasul adalah penjelasan Quran, penjelasan Al-Quran. Itu menurut Imam Syafi'i. Wa qala aidan jami'u ma hakama bihin nabiyyu fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Dan beliau berkata juga, beliaunya Imam Syafi'i lagi, semua hukum yang ditetapkan oleh Nabi adalah pemahaman dari Al-Qur'an. Jadi hukum yang diterangkan oleh Nabi itu semuanya adalah pemahaman dari Al-Qur'an. Cuma kalau kita langsung dengan Al-Qur'an kan nggak mungkin bisa begitu kan? Iya, kita dari guru dari mana? Dari guru, akhirnya sampai ke Nabi. Begitu. Kalau kita langsung ke Al-Quran ya nggak mampu lah otak kita, bacanya juga nggak mampu, apalagi suruh ngali hukum dari Al-Quran, nggak bisa. Jadi kalau boleh diibaratkan, Quran itu ibarat pohon gede.
Pohon gede banget tuh. Nah, pohon gede ini bisa dibikin pintu, kusen, jendela dan seterusnya. Lah, bisanya dibikin kusen, itu pintu bagaimana? Dibikin jendela, digergaji oleh tukang. Setelah digergaji, ada tukang yang bikin pintu, bikin jendela, bikin kusen dan seterusnya. Quran juga begitu. Kalau orang awam seperti kita ngambil hukum langsung dari Al-Quran, bisa nggak kira-kira? Bacanya aja masih belepetan. Iya, bacanya masih belepetan. Suruh ngambil hukum langsung dari Al-Quran, ya nggak bisa. Harus pakai guru. Guru itu yang mampu, itu kan? Gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, begitu. Akhirnya sampailah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh. Maka jangan sampai ada orang berkata, saya nggak mau ambil hukum dari ilmu fikih, ilmu tauhid. Jadi ini ngambilnya dari mana? Langsung Al-Quran. Emang bisa? Tanya aja. Emang bisa ente? Iya. Iya, dari Google lagi. Iya. Iya. Dari Al-Quran langsung, bacanya aja masih belepetan kok langsung dari Al-Quran. Jangan sombong begitulah. Belajarlah ilmu fikih dengan guru. Iya kan? Ilmu tauhid dari guru. Guru kan paham gitu. Itu kata Imam Syafi'i juga begitu. Wa qala ba'duhum lam yuhid bi ulumil Qur'ani illallah thumma nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam fima ada man faradallahu bi ilmi. Berkata sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui dengan baik ilmu-ilmu Al-Qur'an kecuali Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada selain yang Allah sendiri yang mengetahuinya. Maksudnya bagaimana? Yang bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran pada hakikatnya ya Allah. Sudah itu baru Nabi gitu. Nabi. Lah oleh Nabi diterangkan kepada para sahabat. Sahabat paham. Akhirnya sahabat menerangkan lagi pada orang di bawahnya. Iya. Di bawahnya golongan apa? Namanya golongan tabi'in. Kan urutannya Nabi punya sahabat. Sahabat Nabi udah meninggal misalnya. Terus sahabat tuh punya murid lah gampangnya ya. Itu muridnya namanya tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat. Terus tabi'in banyak. Sahabat sudah meninggal semuanya. Gak ada sahabat Nabi lagi. Adanya tabi'in. Nah, tabi'in ini punya murid lagi, namanya tabi'in, pengikutnya sahabat. Itu artinya tabi'in gitu. Nah, tabi'in itu artinya, saya ulangi, pengikut para sahabat. Tabi'in punya ini sahabat, tabi'in ya, tabi'in udah meninggal. Tinggal tabi'in. Nah, tabi'in punya murid lagi. Muridnya itu namanya sudah ulama. Yang alim tentunya kan ulama. Sampai sekarang juga namanya ulama. Oh begitu tingkatannya. Iya. Begitu tuh, ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, sahabat sendiri bagaimana? Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi walaupun cuma sebentar dan dalam keadaan iman. Ada orang fulan misalnya, namanya fulan, bertemu dengan Nabi cuma setengah jam. Iman tapi orang itu, Nabi meninggal, Nabi wafat. Fulan ini sudah disebut sahabat Nabi. Sahabat. Atau sebaliknya, fulan berjumpa dengan Nabi, iman dengan Nabi, cuma setengah jam. Fulan meninggal, Nabi masih. Fulan juga namanya sahabat. Sahabat Nabi gitu. Itu sahabat ya. Nah, kalau tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat. Nabi sudah nggak ada, ini berjumpa dengan sahabat. Akhirnya belajar dengan sahabat. Nah, ini namanya tabi'in. Akhirnya sahabat habis, adanya tabi'in. Tabi'in punya murid lagi. Nah, murid itu alim, murid itu pandai, namanya tabi'in. Begitu urutannya. Ya. Itu sahabat bukan? Itu hidupnya sebetulnya udah jauh. Itu termasuk tabi'in. Iya.
Uwais Al-Qarni kan? Iya, Uwais Al-Qarni itu. Itu bukan sahabat Nabi, udah kesini, udah tabi'in gitu. Iya. Iya, itu termasuk ulama besar juga. Iya, ulama besar juga. Kita teruskan. Summa warratha aktsara dzalika anhu a'lamus sahabati ma'a tafawutihim fihi ka Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Fa innahu a'lamuhum wa aliyun karramallahu wajhah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kemudian diwariskan sebagian besar ilmu Al-Quran itu dari Nabi kepada sahabat-sahabat yang paling alim, disertai selisih perbedaan di antara mereka dalam ilmu-ilmu Al-Quran, seperti Abu Bakar, karena sesungguhnya beliau adalah sahabat yang paling alim, dan Ali karramallahu wajhah. Tuh. Jadi ilmu Al-Quran itu diwariskan oleh Nabi pertama kepada para sahabat yang alim. Di sini disebutkan adalah Abu Bakar, paling alim itu Abu Bakar. Sudah itu diikuti oleh Ali karramallahu wajhah. Ali alim luar biasa. Sampai Nabi pernah berkata itu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, kata Nabi. Ali pintunya. Ada orang mau masuk ke rumah, kan harus lewat pintu kan? Iya, harus lewat pintu. Kalau nggak lewat pintu bisa? Nggak bisa. Tuh. Jadi kalau zaman itu misalnya masih ada Nabi, sahabat Ali juga ada. Misalnya ada orang mau bertanya tentang ilmu, itu lebih baik tanyanya ke sahabat Ali dulu. Kalau Ali sudah tidak bisa, baru kepada Nabi, begitu. Itu ada urutannya begitu, gitu ya. Itu Ali pintunya ilmu. Nah kalau pintunya ilmu kan berarti alim banget Ali. Masya Allah. Itu Ali. Wa min thamma qala Ibnu Abbas jami'u ma abraztuhu lakum min tafsiri fa huwa min aliyin. Berdasarkan sabda Nabi di bawahnya ya. Dari itu berkatalah Ibnu Abbas, semua apa yang telah aku kemukakan pada kalian tentang tafsir Al-Quran adalah dari Ali. Itu Ibnu Abbas, sahabat. Dia berkata, aku kemukakan kepada kamu tentang ilmu Al-Quran ini semuanya dari Ali. Berarti belajarnya ke Ali. Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Itu masih saudara Nabi juga. Soalnya bapaknya kan namanya Abbas, anaknya Abdullah. Abbas itu pamannya Nabi, seperti bapaknya Ali. Bapaknya Ali siapa? Abu Thalib. Abu Thalib juga pamannya Nabi, begitu. Ini Ibnu Abbas, namanya Abdullah. Dia mengatakan, aku terangkan pada kamu semuanya tentang Al-Quran. Nah, yang saya terangkan ini saya dapat dari Ali. Dari Ali. Memang Ali luar biasa orangnya ya. Ali orangnya apa? Alim, orangnya berani, begitu kan? Kalau di medan laga berani, di medan perang. Dia punya satu senjata yang istimewa, pedang. Namanya apa? Zulfaqar. Pedangnya panjang, di ujung di atas tuh ada belah dua. Ada belah begini. Tuh. Jadi misalnya ini pedang, di sini ada iya ada cagak. Tapi di atasnya sana, dipegangnya nggak ada. Berani Ali, begitu. Masya Allah. Begitu ya, itu sahabat Ali. Wa qala ba'duhum ulumul Qur'ani khamsuna ilman wa arba'u mi'ati ilmin wa sab'atu alafi ilmin wa sab'una alfi ilmin ala adadi kalimil Qur'an madrubatan fi arba'atin id likulli kalimatin dhahrun wa batnun wa haddun wa matlaun. Maksudnya di antara ulama ada yang berkata ilmu mengenai Al-Quran itu ada 77.450 ilmu berdasarkan jumlah kalimat-kalimat Al-Quran yang terbagi dalam 4. Sebab untuk setiap kalimat itu ada segi zahir, batin, had itu batas, dan matla. Tuh. Jadi ilmu-ilmu dalam Al-Quran sebagian ulama ada yang mengatakan jumlahnya ada 77.450.
Ilmu apa saja? Wallahu alam, kita nggak tahu, nggak mampu kita kan? Iya, nggak mampu. Nah itu menurut pendapat sebagian ulama begitu. Ilmu Al-Quran. Kalau sampai kita bisa semuanya, ya luar biasa kita. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Bacanya masih susah. Begitu. Itu sebagian ulama mengatakan dalam Al-Quran ilmunya itu terdiri dari 77.450. Itu dalam Al-Quran. Nah mungkin sampai di sini dulu ya. Waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang kita bisa sambung kembali. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi miftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.